Kami dari kelompok 2 ingin menayangkan video tentang materi nilai dan kepuasan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Arianti dengan NPM 2024-14-5014 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Serlia Aprilia Tanjung dengan NPM 2024-14-5010. Dan saya, perkenalkan nama saya Marsha Ramadhani Ismail dengan NPM 2024-14-5016. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadiatur Rahmawati dengan NPM 2024-14-5044. Selamat menyaksikan semua teman-teman. Pengertian membangun nilai. Membangun nilai di mata konsumen adalah kunci untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Nilai yang dirasakan oleh konsumen memainkan peran penting dalam keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan terhadap produk atau suatu merek tertentu, tetapi mencangkup seluruh pelanggan konsumen dengan layanan dan merek. Pengertian pembangunan nilai. Pandangan umum mengenai konsep pembangunan nilai di mata konsumen menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Clouther dan Kletter di tahun 2016, yaitu membangun nilai di mata konsumen melibatkan pencipta dan komunikasi nilai pelanggan dapat unggul. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan juga pemberian nilai melalui produk atau layanan. Yang kedua itu ada Porter di tahun 1985, yaitu Michael Porter menekankan bahwa pencipta esensi dan strategi bisnis yang berkelanjutan, nilai yang dapat dihasilkan melalui keunggulan, biaya atau referensiensi produk yang harus menciptakan pemanfaatan yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga itu ada Anker di tahun 1996. David Anker menyebutkan bahwa membangun nilai di mata konsumen melibatkan pengelolaan merek yang efektif dengan memfokuskan pada elemen mereka dapat memberikan nilai tambahan kepada konsumen. Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan kinerja aktual produk atau layanan yang mereka terima. Berikut adalah pengertian kepuasan konsumen menurut Kotler dan Keller. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang berasal dari perbandingan antara harapan konsumen dan kinerja produk yang diterima. Menurut beberapa ahli, pengertian dari loyalitas konsumen. Yang pertama itu ada Oliver 1999. Loyalitas konsumen adalah tingkat keinginan dan kemauan untuk yang pertama, terus melakukan transaksi dengan merek tersebut dalam waktu mendatang. Yang kedua, merekomendasikan merek kepada orang lain. Yang terakhir, menghindari merek pesaing. Nah, yang kedua ada Dick dan Basu 1994. Dick dan Basu menyatakan bahwa loyalitas konsumen terdiri dari kombinasi antara ketetapan pelanggan untuk tidak beralih ke merek pesaing dan keinginan untuk berlanjut bertransaksi dengan merek tertentu. Dan kemudian di sini ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Cara menarik pelanggan menurut beberapa ahli dan pakar pemasaran antara lain ada Kotler dan Keller di tahun 2016. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, menarik pelanggan melibatkan upaya dalam memahami kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai pelanggan secara mendalam serta menyusun tawaran yang memberikan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kotler and Keller Marketing Management 15 tahun 15 tahun terakhir kali 2016. Dan ada kemudian yang kedua ada dari para ahli Godin 2005. Seth Godin menekankan pentingnya membangun permintaan daripada hanya memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam buku Purple Cow, ia berbicara tentang menciptakan produk atau layanan yang begitu luar biasa sehingga pelanggan secara alami tertarik.
Godin tahun 2005. Jadi kesimpulan dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan cara menarik pelanggan adalah dengan memahami kebutuhan mereka, menciptakan nilai unik, menyajikan pelanggaran berkesan, memposisikan mereka secara tepat, serta membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan dan juga ada nilai. Jadi strategi menarik pelanggan tidak hanya transaksional, melainkan jadi emosional, rasional, dan berkelanjutan. Dan kemudian ada cara mempertahankan pelanggan menurut beberapa ahli dan pakar pemasaran, antara lain ada Rachel tahun 1996, Efek dan Frederick Rachel mengembangkan konsep the loyalty, menemukan bahwa mempertahankan pelanggan adalah kunci untuk menumbuhkan dan berkelanjutan bisnis. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Richard, The Loyalty Effect, The Hidden Force Behind Growth, Profit and Lasting Value tahun 1996. Dan kemudian ada para ahli Kotler dan Armstrong 2018. Philip Kotler dan Gary Armstrong menyoroti pentingnya memberikan nilai tambahan kepada pelanggan dan menyediakan layanan pelanggan dan baik sebagai strategi mempertahankan pelanggan. Kotler and Armstrong di tahun 2018. Kesimpulannya yang dapat ditarik dari pendapatan beberapa ahli ini adalah mempertahankan pelanggan berarti mengelola kualitas layanan, hubungan emosional, kepuasan karyawan, serta komunikasi berkelanjutan sehingga tercipta loyalitas dan kokoh. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada profitabilitas pelanggan. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Richard dan Cesar. Menurut Frederick Richard dan W. Orley Cesar, profitabilitas pelanggan dapat diukur melalui konsep the loyalty effect. Mereka mengatakan bahwa pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian barang berulang kali dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap laba jangka panjang perusahaan. Di Richard dan Cesar tahun 1990. Lalu yang kedua ada Bedberg dan Dayton. Bedberg dan Dayton mengembangkan konsep customer equity yang mencakup nilai seumur hidup dari sekelompok pelanggan. Mereka menekankan pentingnya memahami dan mengolah hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan profitabilitas. Bedberg dan Dayton tahun 1996. Inti dari berbagai pandangan ahli ini adalah bahwa profitabilitas pelanggan bergantung pada loyalitas, pengelolaan customer equity, dan optimalisasi sebagai strategi utama dalam pemasaran modern. Lalu selanjutnya ada pemasaran kualitas total. Ada beberapa menurut para ahli, yaitu yang pertama Christian Grogons membahas pendekatan pemasaran kualitas total dengan fokus pada konsep layanan dan interaksi pelanggan. Ia menekankan pemberdayaan karyawan dalam memberikan layanan yang berkualitas. Lalu yang kedua ada Berry dan Parasuraman di tahun 1991. Valerie A. Zetami, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry mengembangkan model servikual yang mengukur kualitas layanan dari perspektif pelanggan. Mereka menyoroti hubungan antar manajemen kualitas total dan pemasaran. Lalu yang ketiga ada Garvin. David L. Garvin membahas konsep manajemen kualitas total dan integrasinya dengan pemasaran. Ia menyoroti
pentingnya mencapai kualitas di setiap tahap proses bisnis. Dari keseluruhan pandangan para ahli ini menunjukkan bahwa manajemen kualitas total atau biasa disebut TQM dan pemasaran saling terkait erat melalui orientasi pelanggan, memperdaya karyawan dan penerapan kualitas di seluruh proses bisnis. Dengan cara ini, perusahaan mampu memberikan layanan yang konsisten, memenuhi harapan pelanggan, dan menciptakan keunggulan bersaing jangka panjang. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi nilai dan kepuasan konsumen. Membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas konsumen merupakan kunci keberhasilan bisnis jangka panjang. Nilai konsumen bukan hanya tentang harga, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman dengan produk dan layanan yang mampu memenuhi atau melampaui harapan mereka. Kepuasan konsumen yang tinggi akan menciptakan loyalitas, di mana pelanggan akan melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan merek kepada orang lain. Profitabilitas jangka panjang perusahaan bergantung pada kemampuan mengelola customer equity dan customer lifetime yang dapat dicapai melalui integrasi pemasaran kualitas total yang berorientasi pada kepuasan pelanggan di setiap proses bisnis. Sekian pemaparan video dari kami mengenai materi nilai dan kepuasan konsumen. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih teman-teman.